Oke, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan live IG bersama Mas Khairul Lisa dari ISP Mojokerto. Ya, dari ISP Mojokerto. Nanti kita diskusi itu mengenai tensi perang dagang ini, bukan perang dagang lagi ya, tapi yang ada di Timur Tengah gitu. Oke, kita coba dulu untuk mengundang narsum kita, partner diskusi kita. Oke, coba di approve. Sini. Wah, kenapa? Di join. Halo Mas Bro. Halo, halo. Cek, Mbak. Kok mungkin sebenarnya? Hmm? Piye Bro. Lancar nggak ini? Lancar nggak, Mas? Lancar lancar. Aman Bos. Lancar ya. Aman aman. Oke. Ah, Oke, gimana, Mas? ya. Ya apa kabarnya? Oke. Lancar, Cek. lancar. Lancar ya. Um, hari ini ya apa Bro market deh Bro. Menurutmu Bro? Kita sharing-sharing lah sama teman-teman ya kan. Apalagi kan dengan situasi yang ada di mana geopolitik sekarang ya sama energi gitu yang volatil banget tuh. Hari ini kayaknya komoditas pada ini ya, pada melemah ya. Karena hari ini aku nggak mantau market secara utuh sih soalnya. Ah, Indeks ya. Kayaknya memang Hmm. cuma Indonesia aja sih yang agak anomali. Karena kalau Indonesia dilihat regional tangga-tangga kayaknya hijau, banyak yang hijau sih. hijau ya. Jepang hijau, Singapura pun hijau ya, memang kita agak anomali aja nih kayaknya memang di indeks ya. Karena kemarin kan sudah ada sedikit sentimen ya dari Donald Trump, lalu sedikit ada sentimen positif lah ya dari Timur Tengah juga terkait perang Iran Israel. Harusnya sudah ada pergerakan cukup positif. Cuma sayangnya memang eh, indeks Indonesia belum merespon dengan bagus ya. Jadi kita kalau nggak salah satu-satunya yang merah kita di Asia. Gitu. Ya, Oh bro, iya. soalnya aku jujur nggak mantau market secara utuh sih, terutama di sesi dua ya. Karena tadi masih di jalan gitu. Tapi anyway gini sih sebenarnya sih bro. Apa? Ini kalau kita view secara teknikal sih, kan dengan konfirmasi break support di 6.900 kemarin itu sudah sinyal bahwasanya tuh kita mulai masuk ke fase bearish gitu. Meskipun ada beberapa candle di sini ada doji di 3 hari kemarin, terus ini juga iya sih ada peluang dia kayak mau bullish, tapi bullishnya konsolidasi sebenarnya sih. Cuman kalau secara normalnya sih kalau kita ngomong secara teknikal ya, nah menurut apa aku pribadi sih bro, ini koreksi wajar. Mungkin ini lebih ke profit taking kali ya gitu. Karena 2 hari kemarin kita sempat hijaunya itu cukup signifikan sih kenaikannya. Terutama kena sentimen yang ini isu bukan isu ya ketegangan di Timur Tengah itu udah mulai mereda sih ya kan. Jadi kita 2 hari kemarin tuh rally-nya cukup tajam gitu. Terus kalau hari ini profit taking sih sebenarnya sih. Cuman nah candlenya ini bearish spin bar sekarang per hari ini sih bro. Ini tutup di sorry. Ini sebentar. Kalau dari patternnya sih harusnya kan nanti kita ini sih expect-nya sih ada dua ya. Kalau nggak cup and handle, double bottom kan. Maunya kan kayak gitu. Oke, nah ini nih harus kelihatan. Nah kemarin kita double top ya kemarin di 6 6 Nah, berapa? Di yang 100. terkonfirmasi double top kemarin ya. Cuma targetnya kayaknya udah kena target double top ya, kayaknya ya. Cuma Hmm. memang kalau dari eh, kalau kita lihat kalau dari Fibonya memang ini saat ini masih kalau nggak salah retrace di area 38 ya. 38, Hmm. area 38. Di MA juga masih ketahan di MA 100. Memang penentuannya sih besok ya. Karena kan biasanya kan cuti bersama juga ya. Cuti bersama juga bisa Iya, nanti benar banget. kita ingin dan sebagainya karena juga limit juga jadi terbatas. Kayaknya sih besok ya penentuannya. Kalau besok bisa memang ketahan di MA 100,
atau nggak melewati di Fibonacci di 38, kayaknya minggu depan ada potensi sih, setidaknya untuk pullback ya di indeks kita. Karena memang harusnya sentimennya sudah bagus, sentimennya sudah lumayan bagus lah. Cuma perlu diketahui sama teman-teman ya, karena memang kita balik lagi kan di tahun-tahun periode Donald Trump ya, di 2000 berapa saya lupa, 2017, 18 kalau nggak salah lupa ya. Kalau memang ketika Donald Trump menjabat, apalagi sekarang ditambah ada ketegangan di Timur Tengah, lalu kalau nggak salah Rusia, Ukraina belum selesai kalau nggak salah ya. Kayak gitu masih di global juga masih ada permasalahan ya, masih ada banyak case lah ya selain Donald Trump. Kayaknya memang untuk saat ini strategi yang bagus memang kita hit and run aja untuk karena memang kita tahu biasa jadi berkaca dari yang sebelumnya ya, ke periode sebelumnya Donald Trump, saat ini dia respon positif bisa jadi responnya negatif dan sebagainya. Jadi kalau untuk strategi investasi yang jangka pendek, kayaknya sekarang yang paling cocok itu di hit and run aja. Kalau yang di teman-teman yang investor, yang untuk yang jangka panjang ya memang sebenarnya kalau masa-masa seperti ini malah enak, kita punya banyak waktu kesempatan untuk entry ya, tinggal lihat aja di technical reboundnya di mana gitu. Tapi kalau untuk yang teman-teman investor jangka pendek, swing trading dan sebagainya, kalau nggak salah menurut saya memang bagusnya itu di hit and run aja, nggak perlu kita berkaca dari yang sebelumnya. Iya, nggak terlalu agresif lah ya, kita hit and run aja, tipis-tipis aja. Ya gitu, sambil nunggu konfirmasi ya, konfirmasi karena memang ada sedikit anomali kayak gini kayak hari inilah contohnya ya, di saat sentimennya bagus, regional bagus, tapi indeks kita kurang bagus ya, karena memang di satu sisi ya likuiditas kita masih dalam tanda kutip kurang oke lah ya, kering lah ya, jadi ya kita nggak ikut perang ya kita kena, yang lain dapat sentimen positif ya kita masih kena juga. Karena dalam ini masih kering lah ya likuiditas kita. Menurut saya gitu ya. Jadi teman-teman perlu waspada kalau untuk strategi saat ini ya itu terkait yang geopolitik ya, strategi di segi politik. Lalu kalau untuk pergerakan indeks tadi kayaknya sih kita lihat besok ya, kalau besok nggak jebol nggak breakdown dari MA 100 dan Fibonacci 38, kayaknya ada potensi minggu depan sudah pantul ya, atau ada pantulan bisa untuk melihat besok. Tapi sebenarnya indeks juga masih ada hutang gap nih di bawah. Kalau kita lihat masih ada hutang gap di bawah di area 6.500. 6.500 ya. Iya, dari 190 itu. Jadi kalau besok jebol kayaknya masih ada arah ke situ, tapi kalau bisa mantul bisa jadi minggu depan masih ada potensi untuk naik. Karena kalau nggak salah market kita kan sangat reaktif sama yang namanya gap ya. Jadi itu juga perlu kita waspadai. Benar-benar ada gap bawah sih memang ISG-nya sih gitu. Ya, di Kalau dari sisi 65 sudah masuk. fundamentalnya gimana kira-kira data-data ekonomi? Kayak kemarin kan The Fed kan nahan suku bunga ya kemarin. Iya. Sekali lagi ya, kalau selama ini berkaca dari pengalaman sebelumnya aja ya, selama apalagi The Fed kan memang acuan dari US ya. Kalau US selama presidennya masih Donald Trump, kalau menurut saya itu kita hit and run aja karena bisa jadi bisa berbeda juga. Misalkan kayak gini nih, sekarang apa namanya udah sentimen positif nih misalkan, tapi atau misalkan nanti anggap aja The Fed tahan suku bunga nih misalkan, tapi kalau besoknya dia ada kontroversi lagi kita nggak tahu lagi. Jadi saat ini menurut saya memang hit and run aja. Meskipun data-data ekonomi dan sebagainya itu cukup mendukung lah. Ya contohnya kayak hari inilah, Jadi kayak gitu sih. Karena misalkan anggap aja nih perangnya selesai nih ya, kemarin ada gencatan senjata dan sebagainya. Jadi, tapi kan kita masih ada trade war ya, kalau nggak salah kemarin kesepakatan US sama China kalau nggak salah 90 hari ya. Iya, Harusnya itu kan selesai bulan depan ya, bulan depan atau Agustus kan ya.
Agustus. Itu juga harus diwaspadai juga. Itu juga sama kemarin meskipun data-data positif dan sebagainya, tapi kalau ternyata masih ada kebijakan kemarin kan sempat menaikkan sangat tajam ya, signifikan ya. Itu kan juga akhirnya apa namanya menggoyahkan market kita, enggak gitu. Apalagi di saat kita yang dalam tanda kutip likuiditasnya kurang bagus lah ya, masih kurang lah. Jadi menurut saya memang tetap kita lihat sentimennya juga, meskipun sentimen selain di data ekonomi, sentimen-sentimen dari global tadi, kayak di Donald Trump ataupun masalah perang tadi. Jadi Qatar juga masih belum kan, masih belum ada masih ada agenda Qatar juga kan ya, kalau nggak salah sih September ya. Jadi kayak itu. Nanti masih volatil lah kayaknya, masih banyak akan ada banyak kejutan kayaknya. Gitu ya. Tapi memang iya sih, kalau berkaca ke era kepemimpinan Trump di periode pertama ya, memang sih market cenderung volatil. Apalagi kita tahu segmen Trump tuh kadang kalau pagi ngomong A, sorenya atau malamnya dia bisa Z, bisa Y, bisa. Ini random lah gitu, unpredictable lah ya gitu. Kalau nggak dibilang random, unpredictable gitu. So memang sih cenderungnya di sektor komoditas sih. Kalau aku pribadi sih lihatnya ke sana itu. Perkara ISG sih, apapun itu, misalnya hari ini terkoreksi atau koreksi atau profit taking, itu hal yang wajar gitu. Supaya nanti ada pattern yang terbentuk setelah kita rally panjang tuh. Mulai dari bulan April itu, kalau di sini tak cek di TradingView tuh, mulai dari bulan April tuh udah ada rally panjang sih. Dan kemarin dengan konfirmasi double top itu kan, itu sebenarnya itu koreksi sehat sebenarnya sih gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih sebenarnya sih. Tinggal ya kalau mau trading jangka pendek memang sebaiknya money manajemennya dikencengin lagi, di review lagi, terus trading plan-nya juga disiplin lagi ke trading plan-nya gitu. Kalau secara fundamental sih kalau mau long term sih aku pikir sih masih malah enak gitu ketika koreksi itu bisa kita cicilan gitu ya kan. Kapan lagi gitu dapat BCA di harga 85, 8600 atau 87. Kalau kemarin kan memang ini bagus, banyak kesempatan untuk entry. Kan jarang-jarang nih 1 tahun banyak kesempatan entry nih. Betul. Jarang-jarang. Kalau gitu. Ya sih. Iyalah, apalagi kan BRI sempat 4.000, sekarang mungkin di kisaran berapa? 38 ya, 38 37 mungkin ya. Ini kapan lagi kita bisa dapat harga murah gitu. Tapi kalau buat trader ya memang ini memang agak riskan gitu karena marketnya kan high volatile banget gitu. Apalagi kalau mereka yang pakai margin atau trading limit, nah itu benar-benar harus disiplin banget tuh sama trading plan-nya dan money manajemennya harus ketat banget. Nah, kalau aku pribadi sih memang sepakat sih tadi ada peluang dia ke 6.500 ISG itu kalau terkoreksi. Kalau orang mantul tuh bagus, nanti pattern-nya berarti dia cup and handle gitu. Atau paling enggak kalaupun dia nggak kuat di 6.500 saya balik lagi tuh ke kisaran ya 59 58. Kalau emang ke sana nanti malah bagus karena nanti pattern-nya malah double bottom. Jadi setelah double top ya nanti di bawah jadi double bottom itu bagus, konfirmasi itu bagus itu. Berarti ya sih bisa lah rally sampai ke 8.000 8.300. Ini kan masih tengah semester ya, masih semester pertama. Jadi peluang untuk ke 8.000 sebenarnya masih terbuka, tinggal sentimennya aja. Apalagi dengan volatilitas yang tinggi gitu, ini peluang sebenarnya. Kapan lagi bisa dapat saham yang blue chip tapi dengan harga terjangkau kan gitu. Ya kan, kalau kemarin BCA di 9.000, sekarang mulai di 86, 87, bahkan mungkin nanti bisa ke 83 juga. Karena barusan tak cek sih, candlenya ada bearish pin bar sih. Kalau ISG ini, kalau tak cek barusan, ini bearish harami gitu, bearish harami. Jadi memang ada kecenderungan sih, ada pelemahan lagi sih sampai ke berapa tadi 65-an ya, ada gap bawah di sana. Karena ini bearish harami per hari ini, tapi kita nggak tahu lagi karena market kan sangat volatil gitu. Siapa tahu nanti ada sentimen lagi. Apalagi yang Danantara katanya mau bukan katanya sih, mereka udah mau penetrasi di market gitu. Nah ini menarik Danantara sebagai liquidity provider ya kan. Benar. Jadi gitu ya, kita lihat besok lah ya market gimana. Kalau besok ketahan di MA100 kayaknya masih bisa. Kalau memang dibilang turun sih memang waktunya turun ya. Kemarin sejak kapan ini? Sejak April, awal April.
Iya, Udah dari awal April April kita udah rally terus udah tuh naik, marketnya. naiknya gila-gila, ini udah signifikan banget nih indeksnya. Udah Makanya. atas banget lah ya. Mm-mm. Terus apa namanya memang harusnya turun dulu, koreksi sehat dulu memang. Ya Betul. kita tinggal kita Koreksi lihat sehat aja benar. nanti koreksinya kemana sampai 38 atau nutup gap, nanti kita tinggal aja. Jadi ya Mm-mm. gitu Benar sih. benar benar. Ini koreksi sehat sih gitu. Karena supaya nanti bis patternnya supaya terbentuk jelas gitu. Kalau patternnya udah terbentuk tuh enak gitu. Kayak kemarin tuh ini udah double top ya kan. Ya udah berarti dia bearish gitu. Trennya bearish ya kan. Nah, sekarang ini juga candlenya juga bearish harami, itu ada peluang untuk pelemahan sih. Kalau aku pribadi sih lihatnya sih ada peluang dia melemah sih gitu. Apalagi besok kan weekend gitu. Uh, anyway itu tetap apa ya koreksi sehat sih gitu. Ini hal yang wajar di market. Jadi nggak perlu FOMO apa atau panik ya selling itu apa enggak gitu. Yang penting kalau kita fokus ke investasi kita kan bisa bisa lebih lebih enak lagi bisa ambil peluang gitu. Nah kayak BCA kayak blue chip lah, hanya BCA ya. Kayak kesannya kayak kompor BCA terus nih dari tadi. Maksudnya kayak blue chip tuh kapan lagi dapat harga murah gitu ya toh. Kan nggak tahu Mas Bro. Ya, misalnya Ya benar kene benar. fokus pengennya munggah terus kapan kita dapat harga harga murah? Padahal kalau dari sisi fundamental sih itu kan hal yang menarik gitu ketika harga sahamnya itu koreksi atau terjadi crash market misalnya otomatis kan rasio rasio keuangannya itu kan akhirnya dia turun gitu dari Ya yang semula benar. over value. Kalau Nah dengan value-nya adanya turun, book value-nya turun, par-nya turun, dan sebagainya turun. Harusnya itu nanti bisa jadi nah, peluang ya. nah Karena memang, apalagi tadi benar, karena global itu kita benar-benar sangat reaktif sama global, kena Donald Trump, kena kondisi global lain, perang dan sebagainya. Itu kan berarti kan sangat volatil lah. Itu tinggal kita lihat aja, berarti kan uh, positifnya kan kita punya banyak peluang untuk entry. Kita banyak kesempatan. Misalkan apa namanya dananya sekarang nggak ada dana nih. Kalau yang kemarin-kemarin ya kondisinya masih bagus. Sekarang nggak ada waktu merah, sekarang nggak ada dana nih kita untuk entry nih. Tapi apa namanya kalau sekarang meskipun kita sekarang nggak ada dana, minggu depan kemungkinan kita masih bisa entry lagi ketika kita punya dana untuk apa namanya entry karena marketnya masih cukup volatil meskipun secara garis besar masih oke lah ya, secara garis besar masih oke, ini masih koreksi sehat. uh, kita masih cukup optimis lah ya, tinggal kita lihat besok. Apalagi kalau kita lihat seasonally di indeks ya di bulan Juli ini juga bagus loh. 10 tahun terakhir di bulan Juli ini 100% ya memang. 10 tahun terakhir kita 100% itu kita indeksnya hijau. Cuma sekali lagi kita tetap harus waspadai karena anomali. Kayak kemarin di bulan Mei itu kan Mei kita hampir 70%, 80% itu probabilitas turun indeksnya, tapi kan kita naik cukup signifikan ya kemarin. Naik 6% lah itu di bulan Juli. Jadi memang selain kita lihat data-data statistik, tapi kita juga lihat sentimen saat ini terjadi. Karena memang sentimen sangat berpengaruh ya. Tinggal kita maintenance aja apa namanya strateginya. iya ya benar. Sekali lagi kalau iya untuk teman-teman yang investor jangka panjang ya berarti kita punya banyak waktu entry. Kalau untuk yang swing trading ya kita tinggal lihat posisi supportnya. Kalau memang itu masih di maintain di supportnya kita bisa entry. Tetapi kalau untuk yang jangka pendek apalagi yang pakai limit ya itu harusnya sih lebih waspada ya karena volatil. Benar, 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 benar. Strateginya kalau nggak salah ya baiknya memang hit and run aja. Cuan jual gitu aja, nggak terlalu yang kacau, nggak terlalu yang incer yang terlalu besar kayak gitu. Maksudnya kayak gitu Benar, sih. benar. Oke, oke. Ya. Mengenai geopolitik sih, apa Mas Bro? Aku pribadi sih mungkin banyak ya kalau di medsos ataupun itu seolah-olah itu kan terjadi perang dunia ketiga sih. Aku pribadi sih nggak ke sana arahnya gitu. Karena kondisi global saat itu tuh lagi resesi gitu. Bukan bukan semi resesi tapi udah resesi gitu. Jadi kalau mau perang pun itu mereka harus berhitung dan itu nggak murah. Perang itu mahal kayaknya gitu. Kalaupun sampai terjadi, kadang-kadang terjadi perang eskalasi tinggi gitu. Kayak kemarin itu masih eskalasinya masih menengah tuh. Kenapa aku bilang masih menengah? Karena hanya perang udara aja gitu. Kalaupun ada roket atau rudal itu masih eskalasinya masih menengah, belum tinggi. Kalau memang high tension tuh itu bukan lagi mereka kalau sekelas kayak Iran
US tuh bukan lagi rudal-rudalan lagi, mereka udah pakai nuklir gitu. Nah itu baru high tension gitu. Jadi kalau mau dibilang bahasanya akan jadi perang dunia ketiga, peluang itu masih ada. Tapi pastinya nanti akan ada negara yang memang runtuh. Tapi sekali lagi itu biayanya mahal gitu, nggak murah gitu. Jadi kalau pun apa yang bilang perang dunia itu naik, ya, apa perang dunia itu akan terjadi, sekali lagi itu perlu perhitungan yang matang gitu. Dan aku yakin sekelas Amerika tuh perlu perhitungan. Nggak mungkin mereka, makanya kemarin setelah mereka ngerudal itu apa di mana di Iran, mereka langsung ngukur tuh setelah ngerudal Iran, ya kan? Mereka bilang oke, kita berdamai deh gitu. Nah kan aneh gitu. Harusnya kan dia langsung push aja, misalnya di Mobile Legends kan push rank aja langsung lah push recall sih begitu. Begitu di kena comeback bingung kan gitu ya kan, recall dek best musuh mari ngono dibalas terus bingung. Nah jadi enggak sih, kalau aku enggak ngelihat bahasanya akan terjadi perang dunia dalam waktu dekat ini, enggak sih gitu. Karena sekali lagi kondisi global masih resesi ya, belum ada satu negara yang benar high power, full power itu bisa mendikte ini tadi gitu. Kalau mungkin kita berkaca ke perang-perang sebelumnya, itu kan ada negara yang memang super power banget tuh, contoh kayak Soviet atau Amerika, itu kan mereka memang benar-benar super power. Nah kalau sekarang kan nggak ada semuanya. Nah termasuk kayak obligasi Amerika, kita tahu yang megang tuh China. China pun sekarang mereka mengurangi nilai mata uangnya gitu. Artinya apa? Mereka masih proses untuk penetrasi ke market gitu. Jadi ini nggak gampang, itu betul jangka panjang gitu. Jadi kalau terjadi perang pun mereka harus berhitung banget gitu. Dan kalau dipaksa pun akan ada negara yang hancur gitu. Nah apakah setara dengan itu gitu ya kan? Karena impactnya itu krisis gitu. Contohnya gini sih, aku pernah ada dalam satu forum gitu. Jadi memang antara China dengan US itu ada semacam perang ekonomi di situ. Nah di sini Amerika tahu nih gitu, yang punya apa US Treasury-nya tuh mayoritas itu China gitu, ya kan? Nah, dipikirnya sama China, Amerika nggak berani macam-macam, enggak. Namanya Amerika orang Barat mah mereka tetap aja kayak gitu. Mereka punya karakter sendiri. Tapi Amerika sadar, kalaupun terjadi katakanlah perang itu tadi, China itu secara perekonomian mereka mau ngedam istilahnya, mau ngedam Treasury-nya US, siapa yang mau beli dengan dolar yang kemarin tuh sampai berapa? 16-17 ribuan, bahkan mendekati 18 ribu. Siapa yang mau nampung gitu. Nah itulah kenapa mereka sekarang mulai fokus lagi ke program ekonominya, yaitu jalur sutra itu, pembangunan jalur sutra itu. Nah ini kan masih proses gitu. Ya kita nggak tahu, mungkin 15-25 tahun yang akan datang mungkin udah clear. Nah, baru China itu udah mulai benar-benar mereka punya basis ekonomi yang kuat, baru mereka akan menjadi salah satu pemain di geopolitiknya, benar gitu. Kalau sekarang enggak sih, aku pikir masih jauh lah. Tapi kalau dipaksakan bisa, tapi biayanya mahal gitu. Yakin nggak itu. Nanti yang kena imbasnya ya pasti Indo juga kena gitu. Nah, misalnya kan yang negara-negara customer-nya mereka nih gitu. Mereka belum, ibaratnya gini, mereka punya barang. Nah, kalau si pembelinya juga belum ada kemampuan untuk beli, siapa yang mau nampung gitu. Akhirnya mereka sendiri yang rugi gitu. Jadi kalau sampai terjadi perang, aku pikir sih untuk saat ini sih belum ke arah sana. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Ya namanya media pastilah bad news is a good news bagi mereka. Ya kan, jadi jangan terlalu panik. Soalnya mas bro, di medsos itu terutama itu perang dunia, wah gawat ini. Aduh, enggak akan sampai sejauh itu. Gitu. Terlalu jauh kalau kita ngomong perang dunia ketiga, terlalu jauh. Kita belum siap. Masalah kita baru dihantam pandemi. Tapi nggak tahu lagi nih kalau misalnya nanti ada pandemi nanti. Karena kan polanya kan udah terbentuk, Mas Bro. Mungkin masih ingat ya, Mas Bro ya. Tahun 2018 kan kita tahu lah. Satu semester pertama ini Trump ini mulai high tensionnya tuh kuat tuh di perang dagang, trade war-nya tuh. Nah setelah itu tiba-tiba dia ngerudal Suriah. Ini Suriah hancur, ya kan? Runtuh kan sampai sekarang Suriah tuh. Nah pikiranku kemarin, apa mungkin nanti akan terjadi pola yang sama ketika mereka incar Iran, tapi ternyata Iran nggak selama itu gitu. Ya, bayangin mereka di embargo sedemikian rupa, tapi masih bisa berdiri. Si sok aktif lah nih maksud Jawa nih. Jadi saya kayaknya sih, nah di sini deh kene Trump tuh bleset hitungan nih, makanya dia begitu ngerudal loh, kok malah niat balas dan terjadi kan, mereka membalas kayak ngerudal pangkalan militernya yang di mana di Qatar ya terakhir itu. Nah, di sana tuh berpikir, ternyata Iran nggak selemah itu gitu. Akhirnya langsung ngeklaim
tes damai sih. Salah perhitungan mereka. Ya sama kayak yang apa namanya itu loh Mas, sama kayak yang tarik dagang itu sebelumnya kan dia kenceng banget 1 hari, besoknya itu kan berarti kalau menurutku ya itu memang karena memang masih awal pemerintahan periode kedua ya, awal pemerintahan periode ya. Kayaknya masih meraba-meraba dulu lah kayaknya dia. Benar, benar, benar. Nah, ini ada Nah, jadi pertanyaan nih, Bro. Ada benar. pertanyaan. Jadi kalau untuk kemarin yang bilang perang dunia ketiga memang masih belum lah, masih belum belum sampai ke sana. Kalau kita lihat memang karena ini masih awal pemerintahan Donald Trump, kayaknya dia masih meraba-raba dulu nih. Apa namanya Hmm, setelah dia tinggal di satu periode kemarin di Joe Biden kan ya dia masih meraba-raba dulu nih. Kira-kira seperti apa nih apa namanya geopolitik saat ini seperti apa. Jadi makanya kayaknya tebar pancing dalam kutip dia tebar pancing lah. Oh ternyata di perang dagang kemarin lo naikkan segini ternyata efeknya kayak gini kayak gitu lah sama kayak yang ini kemarin di masalah Israel sama Iran jadi kayak gitu sih kalau kita iya. lihat sih dalam kacamata aku kayaknya seperti itu masih jadi apa namanya justru dengan strateginya dia yang masih meraba-raba ini itu ya tadi kita bisa curi-curi peluang di situ kayak kemarin apa namanya ketika warnya jalan apa namanya apa serangannya ada ya oil gas sama emas lagi naik tingginya dan sebagainya itu kan bisa jadi peluang kita juga jadi kayak Masih ada gitu peluang ya, meskipun ada ya tensi sama naik, kita krisis, selalu ada peluang gitu. Oke, dan Mas Bro, itu gak menutup pertanyaan nih, Mas kemungkinan Bro. juga yang selain oil sama emas itu juga jelek. Berarti ya tinggal dibalik aja. Berarti nanti ketika situasi perselisihan di Timur Tengah ini mereda, Hmm, harusnya nanti si oil sama emas kan turun nih. Berarti ya gantian nanti yang sektor-sektor lain nanti bisa naik kayak gitu. Tinggal oke, kita maintain aja portofolinya seperti apa. Jadi kayak gitu. Itu oke, sih oke. kalau untuk strategi di geopolitik saat ini ya, karena memang sekali lagi masih volatil. Meskipun kalau nggak salah fix juga masih sebenarnya fixnya turun ya. Berarti kan ada perbedaan antara apa namanya market sama dunia yang nyata ya. Berarti apa namanya investor masih apa ya masih belum beraksi terlalu banyak lah kalau nggak salah ya. Kalau dilihat ya dari nilai bisnisnya berarti investor belum melihat terlalu banyak, belum beraksi terlalu banyak, sehingga kayaknya masih menunggu ya, masih wait and see nanti seperti apa kelanjutan situasi geopolitik. Oke, oke. Jadi kan kita lihat Oke. apakah ada eskalasi tambahan atau tidak kan kita masih belum tahu sih kayak gitu. Oke, Gitu ini sih. ada pertanyaan nih, Mas Bro. Sebentar. Benarkah ada kemiripan antara nabung di bank dengan investasi di reksadana? Karena baik nabung di bank di reksadana sama-sama ada setoran awal, ya kan? Sama-sama setoran awal dan setoran selanjutnya dan sama-sama apa ini dapat brosur di baik nabung. Oke, intinya apa ada bersama apa sih persamaannya antara kalau kita nabung ya sama investasi di reksadana. Berarti ini sebenarnya sih saving dan investasi. Nah, ini berhubung Mas Khoirul Iza atau dari SP Mojokerto ini akademisi, mungkin iso ini jelas Mas Bro. Dari sisi akademisi ini ya apa? Antara investasi sama investasi reksadana sama nabung di bank itu ya apa? Secara definisi sebenarnya nabung sama investasi kan sudah agak berbeda ya, sudah berbeda ya. Kalau nabung kan memang sifatnya hanya saving. Sedangkan kalau Hmm, investasi kan kita untuk pengembangan aset ya. Jadi secara definisi memang sudah berbeda. Karena secara definisi berbeda otomatis aktualnya juga berbeda, asetnya juga berbeda. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang mirip sih harusnya nggak mirip ya. Kalau nabung itu hanya saving aja, kita tidak tidak mengindahkan terkait pengembangan aset dan sebagainya. Sedangkan kalau investasi ya kita pasti concernnya fokusnya untuk pengembangan aset. Kalau kalau siapa ini Mas Muhammad Muhammad C ya, Negara kalau Sembilan. lihat nih kalau masih ragu antara nabung sama investasi reksadana, analoginya kayak gini nih, misalkan kalau nabung itu ya harusnya hanya untuk menyimpan uang aja, misalkan untuk dana darurat atau untuk nama kebutuhan sehari-hari, itu bisa masuk data untuk nabung. Tapi kalau yang investasi, misalkan kayak ini di reksadana, ya berarti kita bicaranya untuk pengembangan aset yang itu nggak mungkin kita uh,
kurang bijak kalau kita ambil besok misalkan atau minggu depan, itu kurang bijak karena kita fokusnya pengembangan aset di masa yang akan mendatang, dan itu kosnya berarti pengembangan aset yang lebih banyak daripada saat ini. Returnnya bisa di atas inflasi lah setidaknya. Sedangkan kalau nabung itu kenapa jadi dikatakan ya untuk kebutuhan sehari-hari atau dan sebagainya, karena memang sejatinya nabung itu kan secara value-nya aja kan naik, secara nominalnya aja kan naik, tapi kan secara value kan kita belum tahu, karena kan misalkan kalau nabung kita bunganya berapa sih ya, misalkan 1% lah anggap aja ya, tapi kan kita harus konversi dulu sama inflasinya dulu, apa itu apa namanya setara atau tidak. Dalam dalam kalau kita lihat secara kasar mungkin nominalnya bertambah kalau kita sering apa namanya nginjek dana ya atau nambah dana di nabung ya, kita nabung mungkin secara nominal bertambah, tapi secara value apakah bertambah kan kita Nah, perlu cek juga inflasi benar-benar itu. Jadi kalau dibilang mirip sebenarnya enggak mirip karena konsepnya udah berbeda. udah Nabung beda. ya hanya menyimpan uang saja, sedangkan kalau investasi itu ya pengembangan aset. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dibilang mirip enggak mirip ya, karena tujuannya memang sudah berbeda. Jadi kayak gitu sih apa namanya Mas Muhammad C. Masih ya, mantan negara. Oke, oke. Jadi memang kalau menabung kan saving cenderung untuk dana darurat ya. Artinya yang itu liquid, sangat liquid gitu. Nah, kalau investasi vektor reksadana itu kan namanya dia, nah udah investasi gitu. Artinya kalau kita bicara tentang investasi, likuiditasnya pasti berbeda. Artinya liquid nggak liquid gitu. Kalaupun dibilang oh ada kok investasi yang liquid, misalnya kayak saham atau apa, tetap aja kalau sekarang kita realitanya saham pun kalau bilang likuiditas ya kita jual hari ini belum tentu bisa ditarik sehari juga. Ya, baru Tarifnya juga T+2. Nah, masih T+2 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi intinya nggak liquid sih gitu. Kalau investasi, konsep investasi itu nggak liquid, lebih cenderung ke apa ke pengembangan aset tadi ya gitu. Kalau saving atau menabung itu memang kebutuhan dana darurat dan itu memang sudah dari situ udah beda konsepnya gitu. Oke, Mas Bro. Ini udah kita ini ya kan, tapi next kita mungkin ini lagi ya, live IG lagi. Kan kebetulan aku ya kemarin ini seorang acara siksaan. Dan agenda Ini kita tarik benang merahnya aja ya. Jadi memang pada dasarnya kalau kita tadi bicara geopolitik sama peluang ya, peluang apa namanya energi ya, itu memang justru di saat ini karena kondisi geopolitik itu masih istilah anak muda bilang itu dar-der-dor ya, masih volatil lah ya, masih banyak kejutan-kejutan yang tidak terduga ya. Dan memang data ekonomi yang dirilis pun juga kita nggak bisa secara mentah-mentah kita ambil, harus kita analisa ulang, apalagi kondisinya volatil. Cuma di satu sisi positifnya memang kita punya banyak kesempatan untuk entry gitu aja sebenarnya. Jadi memang teman-teman tinggal lihat nanti technical reboundnya di mana, pullbacknya di mana, itu nanti kita bisa masuk. Jadi nggak perlu buru-buru untuk apa namanya di kondisi geopolitik saat ini ya, nggak perlu buru-buru harus entry dan sebagainya, karena justru di kondisi yang volatil saat ini kita masih punya banyak kesempatan kok. Kita nggak bisa masuk hari ini, kita bisa masuk minggu depan. Jadi nggak gitu. Kita nggak bisa jual hari ini, kita masih bisa jual minggu depan. Jadi teman-teman di kondisi market yang volatil kayak gini, karena kondisi geopolitik yang masih volatil ya, masih banyak kejutan, saya rasa strateginya tinggal kita maintain aja sama adu sabar aja sih kayak gitu sih. Jadi untuk itu. Tapi di energi sebenarnya masih bagus ya, di sektor energi ya. Nah, apalagi kalau saat ini lagi koreksi, harusnya kita punya kesempatan untuk entry ya, karena di sektor energi jangan lupa ini kalau menurut pandangan saya pribadi sektor energi masih oke. Siklusnya masih oke, paling enggak untuk 1 tahun 2025 atau 2026 masih oke lah ya siklusnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di apa namanya kondisi ekonomi di dalam negeri, energi ini kan masih menjadi salah satu concern pemerintah saat ini ya. Apalagi ada hilirisasi, energi terbarukan dan sebagainya. Harusnya teman-teman bisa apa namanya melirik lah ya di sektor energi, apalagi pemerintah masih ada concern ke sana, kebijakannya masih ada mengarah ke energi ya gitu.
sektornya udah jelas, di siklusnya kita mau mengarah ke energi, tinggal kita manfaatkan kondisi geopolitik saat ini, volatil ini, untuk kita kapan untuk melakukan buyback atau nambah posisi. Oke. Sebenarnya Dua saham, Mas Bro, dua saham aja deh. Kira-kira. atau nggak Tapi boleh itu disclaimer ya, tapi harusnya. sekali lagi disclaimer ya, kita disclaimer aja gitu. Kita sebagai pelaku pasar aja gitu ya kan. Sebenarnya kita hanya sebagai pelaku pasar, bukan mewakili pihak manapun. Enggak, kita disclaimer aja. Ini sebagai, nanti teman-teman bisa cek sendiri aja nanti gitu. Kira-kira apa Mas Bro? Dua saham aja yang menarik gitu. Kalau kita bicara hilirisasi ya harusnya Harum Energi masih oke sih ya. Tinggal kita lihat apa namanya secara teknikal kapan entry, kapan masuk mau sama posisi. Harusnya Harum Energi masih oke ya untuk sektor hilirisasi. Inco Sahamnya? juga harusnya oke ya. Inco, Harum masih oke harusnya. Harum Energi, Inco harus. Dua itu masih bagus sih harusnya untuk kalau kita bicara hilirisasi ya, itu harusnya masih oke. Jadi dua itu tinggal kita lihat itu nanti apa namanya kapan posisi entry yang bagus. Nanti teman-teman bisa mengupdate karena kan kondisinya masih volatil, ya, update ketika memang koreksinya masih di area support, harusnya masih oke sih untuk teman-teman bisa melakukan investasi baik itu jangka pendek maupun jangka menengah di dua hal itu, terutama selama concern hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Setidaknya harusnya di 1-2 tahun ke depan harusnya sudah mulai nampak sih harusnya. Oke, siap. Jadi Inco sama apa tadi Mas Bro? Harum ya? Harum Energi. Harum Energi. Jadi masih di sektor energi ya, ngikutin siklusnya atau seasonnya gitu ya. Oke. Buat teman-teman nanti bisa dicek aja ya. Kita cuman ini dari sisi pelaku pasar aja, pengamat aja gitu. Dicek aja nanti fundamentalnya, teknikalnya juga, momentumnya ya, untuk ngecek momentumnya nanti ya Inco sama Harum tadi gitu. Oke Mas Bro, thank you. Kalau dari aku pribadi sih, kalau emang ada high tension nanti bisa di sektor energi juga dan komoditas kayak Antam itu masih menarik. Bisa juga di sektor energinya mungkin minyak sih gitu. Sekarang emang lagi turun sih, Mas sekarang lagi turun. Tapi dicek dulu aja nanti rasionya. Kalau emang nanti ada peluang penguatan mata uang, mungkin perbankan bisa dilirik gitu. Alternatif aja buat invest gitu. Oke. Itu terima kasih yang udah join ya, terutama tadi yang ngasih pertanyaan kepada Mas Muhammad Sinegara gitu, thank you. Dan juga makasih juga buat Mas Bro Khairul dan YSP Mojokerto. Next kita live IG lagi ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, thank you Mas Bro. Mohon maaf karena ini ada lanjutnya soalnya. Thank you, makasih. Terima kasih waktunya Mas Maulana. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih.